Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erwan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat terus mengikuti materi-materi kuliah dari Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi kita semua. Kuliah kali ini akan membahas tentang komunikasi dan negosiasi dalam kepemimpinan strategis. Artinya, pemimpin strategis perlu memiliki kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi yang mumpuni dalam pergaulan global agar tidak memalukan bangsa. Ada anggapan keliru, bila seseorang menduduki posisi strategis, dengan sendirinya ia memiliki kemampuan, sehingga tidak perlu belajar komunikasi yang baik dan benar. Anggapan ini tentu saja keliru, sebab banyak kesalahan yang mereka lakukan. Itulah sebabnya mengapa materi ini diberikan kepada saudara, karena saudara akan menduduki posisi-posisi penting nantinya di organisasi tempat saudara berdinas. Agar saudara tidak meniru kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar pada level pemimpin strategis bukan sebatas bercakap-cakap, melainkan sebagai upaya menunjukkan intelektualitas, gagasan, sikap dan perilaku untuk membangun kepercayaan berbagai halayak. Jangan dikira bila seorang menduduki posisi strategis, dengan sendirinya memiliki kemampuan komunikasi yang andal. Banyak petinggi yang tidak mampu berkomunikasi secara baik dan benar, sehingga terjadi kesalahan yang mungkin tidak disadari. Komunikasi yang harus dikuasai pemimpin strategis bukan sebatas komunikasi verbal melainkan juga komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal seringkali kurang mendapat perhatian, misalnya hal-hal yang terkait dengan sikap dan perilaku. Bahasa non-verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tangan dan kaki atau anggota tubuh lain, bisa membuat orang yang diajak berkomunikasi atau audiens paham kualitas dan kemampuan intelektual pemimpin strategis. Sementara si pemimpin menganggap biasa. Misalnya, menunjuk dengan kaki atau ujung sepatu saja sudah dianggap tidak sopan, apalagi melakukan tindakan lebih dari itu. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi juga terkait dengan etika dan etiket seorang pemimpin strategis. Kemampuan menghargai orang yang diajak berkomunikasi menjadi penting bagi seorang pemimpin strategis, sekalipun orang yang diajak berkomunikasi, status sosialnya pada tingkat yang paling rendah. Komunikasi itu tidak memandang status sosial seseorang. Terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan pemimpin mendefinisikan arah organisasi dan bagaimana mencapainya. Sedang komunikasi adalah alat atau media yang efektif untuk menjelaskan arah yang akan dicapai organisasi kepada berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemimpin strategis, fungsi komunikasi adalah untuk menyampaikan visi dan misi organisasi, membuat keputusan strategis, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi, mengelola perubahan. Ketika melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, maka ketika seorang pemimpin strategis berkomunikasi, maka ia harus mampu menunjukkan: pertama, keintelektualan, kemampuan berpikir dan penalaran. Kedua, citra diri pribadi dan organisasi. Ketiga, kemampuan membangun kepercayaan, sebab dengan kemampuan membangun kepercayaan, akan dapat meyakinkan dan mengajak pihak-pihak untuk berkolaborasi. Keempat, memotivasi. Kemampuan memotivasi diperlukan terhadap internal organisasi. Kelima, keadaban atau etika. Keadaban berasal dari kata adab yang artinya kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Bukan tidak mungkin seorang dengan kedudukan tinggi merendahkan orang lain. Ini menunjukkan pemimpin yang adabnya rendah. Terkait dengan keadaban, pemimpin itu role model. Apa yang dilakukan pemimpin akan menjadi model bagi bawahannya. Bila cara berkomunikasi pemimpin tidak baik, maka bawahan sangat mungkin meniru cara berkomunikasi pemimpin.
Bisa juga bawahan menertawakan pemimpin mereka di belakang si pemimpin dari cara pemimpin mereka berkomunikasi. Keenam, jujur. Jujur dalam berkomunikasi itu penting bagi pemimpin karena terkait dengan kredibilitas kepemimpinan seorang pemimpin. Ketujuh, kemampuan berdiplomasi tidak dapat dipisahkan dari butir 1 sampai dengan 6 yang sudah dijelaskan terdahulu. Salah satu contoh pemimpin Indonesia yang diplomasinya andal adalah Sultan Syahrir. Pada bulan Mei 1946 Sultan Syahrir melakukan diplomasi beras ke India. Melalui diplomasi beras, Sultan Syahrir mampu menembus blokade ekonomi Belanda dan menarik simpati masyarakat India terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seorang pemimpin strategis dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi berikut. 1. Keterampilan berkomunikasi dan menulis yang efektif. 2. Keterampilan mendengarkan secara aktif. 3. Keterampilan membangun hubungan. Mengapa pemimpin strategis juga dituntut memiliki kemampuan menulis? Bukankah ada staf ahli yang dapat melakukannya? Masalahnya tidak sesederhana itu. Sebab, gagasan yang dianggap penting oleh staf ahli belum tentu sama dengan pemimpin strategis. Pemimpin strategis harus menuangkan gagasan strategisnya terlebih dahulu dalam sebuah konsep. Baru kemudian didiskusikan dengan staf ahli. Konsep tersebut bisa saja ditambah atau dikurangi setelah berdiskusi dengan staf ahli. Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan menulis memiliki kepekaan terhadap isi tulisan. Pemimpin akan mengoreksi kata atau kalimat yang dianggap tidak sesuai bila konsep datang dari staf ahli agar apa yang akan disampaikan berkualitas. Seorang pemimpin strategis yang memiliki kemampuan menulis akan menghasilkan karya-karya bermutu dari pengalamannya sebagai pemimpin setelah tidak lagi menjadi pemimpin. Dan itu akan menjadi karya yang akan dikenang sepanjang masa. Pemimpin juga dituntut memiliki kemampuan mendengar yang baik. Bahkan, bila memperhatikan anggota tubuh, Allah memberi manusia 2 telinga dan 1 mulut, artinya manusia seharusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Apa dampak negatif bila pemimpin bukan pendengar yang baik dalam peran kepemimpinan? Dampaknya bukan hanya bagi diri pemimpin itu sendiri, tetapi juga berdampak negatif bagi tim dan organisasi. Di antaranya, pertama, tumbuh ketidakpercayaan dan rasa hormat terhadap pemimpin. Kedua, diterimanya informasi yang tidak akurat. Ketiga, kurangnya kreativitas dan inovasi. Keempat, turunnya moral anggota dan kemungkinan turnover yang tinggi. Kelima, ketidakmampuan pemimpin mengatasi masalah sendiri. Pemimpin dapat menjadi pendengar yang baik bila 1. Mau menunjukkan minat dan perhatian dari pihak lain. 2. Mau menahan diri untuk tidak menyela pembicaraan. 3. Ajukan pertanyaan yang bijaksana. 4. Buat ringkasan apa yang telah didengar, kemudian diskusikan dengan tim ahli. Dari kemauan mendengar itulah lahir gagasan-gagasan baru. Jadi jangan alergi dari masukan yang disampaikan dan jangan merasa diri paling paham dan merendahkan orang lain. Mengingat komunikasi itu penting bagi pemimpin strategis, perhatikan hal-hal berikut. Pertama, pahami terlebih dahulu audiens. Dengan memahami audiens, pemimpin akan dapat menentukan strategi menghadapi audiens. Audiens yang dihadapi sangat beragam, karakter, budaya, kebiasaan, latar belakang sosial, pendidikan, dan sebagainya. Disinilah pentingnya pemimpin menguasai psikologi massa agar tidak salah ketika menghadapi audiens. Kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami, ringkas, dan jelas. Ketiga, kemampuan berbahasa asing menjadi sangat penting bagi seorang pemimpin strategis dalam membangun hubungan internasional. Keempat, biasakan meminta umpan balik kepada tim ahli dan mau menerima umpan balik yang diberikan tim ahli. Sebab ada pemimpin karena merasa paling hebat, tidak mau menerima umpan balik.
Akibatnya tidak ada perubahan dari waktu ke waktu. Kelima, berlatih. Berlatih dalam berkomunikasi bukan sebatas cara berkomunikasi saja, melainkan juga berlatih terkait dengan etika berkomunikasi, termasuk berlatih untuk tampil sebagai pemimpin yang profesional melalui pelatihan pengembangan diri. Dengan demikian, seorang pemimpin strategis dituntut untuk mampu mengkomunikasikan arah dan sikap organisasinya kepada berbagai pihak, sehingga tumbuh sikap dan kepercayaan berbagai pihak terhadap organisasi yang dipimpinnya. Di era global sekarang, seorang pemimpin strategis adalah pemimpin yang dituntut menguasai isu-isu global. Mereka dituntut untuk update terhadap isu-isu global tersebut, karena mereka akan ditanya oleh media dalam dan luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan tentang negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah untuk mempertukarkan informasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Berbekal kemampuan komunikasi yang sudah dijelaskan terdahulu, intelektualitas, kematangan diri dan etika berkomunikasi sudah merupakan senjata bagi pemimpin dalam bernegosiasi. Seorang pemimpin akan diuji kemampuan intelektualitasnya pada saat ia melakukan negosiasi. Kemampuan negosiasi akan menunjukkan kualitas diri, penguasaan pokok bahasan, kemampuan persuasi terhadap orang yang diajak bernegosiasi, dan berbagai hal lain. Bagi seorang pemimpin, kemampuan negosiasi merupakan hal yang sangat penting. Kuasai beberapa hal berikut sebelum memulai negosiasi. Pertama, siapkan diri agar terlihat siap dan profesional pada saat negosiasi. Kedua, kuasai pokok bahasan sebelum negosiasi. Ketiga, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Keempat, ketahui kepentingan pihak lawan agar dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan. Kelima, dengarkan secara teliti apa yang disampaikan lawan agar dapat menentukan sikap yang akan diputuskan. Bagi seorang pemimpin, kemampuan negosiasi bermanfaat untuk 1. Membantu mencapai tujuan organisasi. 2. Meningkatkan hubungan Anda dengan orang lain. 3. Meningkatkan rasa percaya diri. Akhir dari negosiasi adalah saling menghargai, sekalipun sangat mungkin hasilnya belum sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Anda. Negosiasi tidak selalu berakhir dengan kesepakatan. Sangat mungkin negosiasi berakhir sepakat untuk tidak sepakat, sehingga diperlukan lobby untuk mencari kesepakatan. Dengan demikian, dalam negosiasi diperlukan kemampuan-kemampuan berikut. 1. Kemampuan berpikir kritis. 2. Kemampuan komunikasi efektif. 3. Kemampuan mendengarkan aktif. 4. Kemampuan membangun hubungan. 5. Kemampuan berdiplomasi. 6. Kemampuan mengendalikan diri. 7. Kemampuan menguasai situasi. 8. Kemampuan mengajak lawan berkolaborasi. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah hari ini. Ikuti terus kuliah-kuliah di Irwansyah Syarif Channel dengan topik-topik beraneka yang menarik dan berbeda. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapat materi-materi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Erwan.